Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah saat ini kita sedang menyaksikan taksau pencegahan daripada virus COVID-19. Nah, sahabat Filah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat ini telah hadir bersama saya Ibu Dr. Ulfi Sofahati selaku salah satu dokter dari Al Idrisyah Medical Center sekaligus GM-nya. Nah, sahabat filah yang dirahmati Allah SWT, saat ini kita sudah sering sekali mendengar bagaimana ada wabah virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19, dan tentunya kita ada rasa khawatir, kemudian rasa bingung tentang bagaimana pencegahannya. Nah, insya Allah di siang hari ini kita akan bahas tuntas bagaimana cara pencegahan virus tersebut, bagaimana cara menanganinya agar tentunya tidak banyak orang yang terjangkit atau terpapar virus tersebut. Nah, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah ya di siang hari ini kita bisa bertemu. Mudah-mudahan dari siaran atau taksau kali ini bisa memberikan kesadaran bagi masyarakat umum pada luasnya. Amin. Nah, Ibu mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang virus ini apa sih gitu kan? Bagaimana cara, apakah secara umumnya seperti apa gitu? Oke. Ini sebetulnya COVID-19 itu adalah nama penyakitnya atau nama diagnosisnya itu COVID-19. Penyebabnya adalah salah satu virus masuk dalam golongan coronavirus, spesifiknya namanya SARS-CoV-2. Nah, ini adalah sebetulnya bukan virus yang coronavirus itu bukan virus yang pertama. Sudah lebih dahulu datang di tahun 2002 itu yang pertama ada SARS. Kita ingat dulu ada wabah namanya wabah SARS. Kemudian ya yang kedua adalah MERS pada tahun 2012 di Saudi Arabia. Jadi ini sebetulnya bukan virus yang baru. Tapi SARS-CoV-2-nya ini betul memang virus yang baru. Tapi kalau coronanya itu sebetulnya sudah virus yang lama. Nah, coronavirus itu sudah biasa ada, tapi bukan di manusia sebetulnya. Ini sudah biasa ada, atau SARS-CoV-2 ini sudah biasa menginfeksi ke hewan. Lebih spesifiknya hewannya adalah kelelawar. Nah, kalau misalnya di kelelawar mungkin jadi virus yang biasa atau flu yang biasa, tapi ketika masuk ke menginvasi ke manusia, menginfeksi manusia, ini menjadi suatu virus yang baru. Ya, jadi untuk jadi ke manusia ini adalah penyakit yang baru. Kenapa namanya COVID-19? COVID itu adalah coronavirus disease, gitu. Coronavirus disease 19. Nah, 19 itu kenapa 19? Karena ini muncul pada Desember 2019 di Wuhan, Cina. Gitu. Jadi namanya kalau seandainya datangnya pada Januari 2020 mungkin namanya COVID-20 gitu ya. Tapi ini karena 2019 jadi namanya COVID-19. Kemudian COVID-19 ini penyebabnya seperti kenapa sih bisa dari hewan gitu ya, kok bisa menginvasi ke manusia? Ini kalau misalnya dilihat-lihat seperti flu burung yang dulu pernah mewabah Indonesia juga. Nah, hampir sama penyebabnya adalah karena virus ini datang ke manusia bukan lewat virus itu berterbangan misalnya di udara terus kehirup oleh manusia sehingga manusia menjadi tertular, bukan dari udara berarti Bu ya? Awalnya bukan. Awalnya ini jadi WHO meneliti ternyata mencurigai kalau bahwa virus ini ditularkan lewat makanan. Makanan berarti dulu sempat orang Wuhan itu makan kelelawar tadi yang terinfeksi itu. Betul, yang terinfeksi dan dimasak dengan setengah matang. Jadi nggak matang-matang banget sehingga virusnya nggak sempat mati dan termakan oleh manusia. Manusianya langsung terinfeksi. Karena apa? Karena yang namanya virus baru itu sebetulnya di tubuh kita punya tentara untuk melawan virus, bakteri maupun organ asing gitu pasti akan dilawan oleh tubuh kita lewat tentara kita yang namanya sel leukosit atau sel darah putih. Nah, sel darah putih itu salah satunya fungsinya untuk melawan, dan yang kedua untuk memori, untuk mengingat. Jadi ketika misalnya dia dilawan sambil dia mengingat, oh ya virus ini tipikalnya seperti ini, berarti nanti kalau misalnya terkena lagi virus yang selanjutnya itu tubuh kita sudah hafal, sel darah putih itu sudah hafal bagaimana cara untuk melawannya. Nah, karena ini baru tentunya sel darah putih tidak mengenal virus ini, sehingga mau tidak mau kalau misalnya kewalahan pasti akan kalah, dan kalah muncullah
gejalanya muncul, kemudian juga bisa sampai parah, bisa sampai kan waktu itu di Wuhan ternyata diketahuannya karena banyak sekali orang yang sakit sama berupa demam, batuk pilek, kemudian sama sesak-sesak dan dalam jumlah yang banyak gitu ya. Jadi dalam suatu waktu jumlahnya banyak, sehingga ini kenapa waktu itu terus diteliti ternyata ini adalah setelah dilihat virusnya itu jenisnya jenis coronavirus, tapi coronavirus yang baru, sehingga waktu itu namanya dulu orang dunia sepakat bahwa namanya novel coronavirus gitu ya. Ternyata setelah diteliti pada bulan Februari WHO menetapkan kalau ini namanya virusnya SARS-CoV-2, kemudian nama penyakitnya adalah COVID-19 gitu. Itu mungkin dari Wuhan dan sekarang sudah sampai di Indonesia, Bu. Betul. Ya, jadi di Wuhan itu kan Desember 2019 waktu itu mendekati tahun baru, orang-orang sedang bepergian, sedang wisata. Salah satunya adalah ke Cina gitu ya. Di Cina mau mendekati tahun baru Cina, kemudian juga kan. Nah, otomatis Cina kan sekarang kan jadi tempat untuk wisata ya. Otomatis dari negara-negara lain datang ke Cina untuk liburan gitu. Ternyata dia pulang membawa virus. Mungkin pada saat itu mereka pulang tidak sakit, tapi sakit pada saat di negara asalnya gitu. Nah, mungkin dari penyebaran tersebut gitu ya, dari terkait penanganannya dan khusus di pondok, mungkin menurut Ibu itu gimana? Oke. Kalau misalnya kita lihat di pondok, karena ini sekarang sudah sampai di Indonesia ya. Penularannya pun kalau misalnya di Indonesia saat ini beberapa kota sudah, Jabodetabek sudah merah, kemudian di Jawa Barat, Bandung sudah merah. Di Tasik sebetulnya zonanya terakhir masih zona hijau gitu ya. Berarti apa? Masih zona aman. Nah, kita punya tanggung jawab ya, sebagai pesantren punya tanggung jawab untuk mendidik dan mengasuh ribuan santri. Hampir mungkin kurang lebih dari 1000 santri tinggal dan menuntut ilmu di sini. Nah, ini juga kalau misalnya menurut pemerintah kan katanya harus diliburkan sekolah, betul. Terus kemudian juga kerja harus di rumah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita pulangkan santri, berarti kita punya resiko untuk santri itu ketika pulang dia membawa virus gitu ya. Santri kita kan banyak tuh yang orang Jakarta, orang Jabodetabek tuh banyak banget. Kemudian dari Lombok juga banyak, dari Kalimantan banyak gitu kan. Ketika mereka dipulangkan otomatis mereka akan pulang ke kampung halamannya masing-masing. Oke. Seandainya mereka sehat mungkin ya di rumah. Kemudian juga kan kalau misalnya di kota Jabodetabek itu tidak boleh, orang-orang sudah harus isolasi di rumahnya masing-masing. Otomatis mereka akan di rumah. Tapi kan ada kemungkinan mereka bertemu dengan orang-orang sana, bertemu dengan tetangganya. Apalagi kalau misalnya pulang dari sini ada yang naik kendaraan umum, otomatis mereka akan terpapar, bertemu dengan orang-orang di luar. Nah, yang kita tidak harapkan adalah ketika mereka pulang lagi ke sini itu mereka sebetulnya fisiknya sehat, cuma kalau misalnya diperiksa mungkin saja salah satu di antara mereka ada yang terkena virus itu. Dan kalau misalnya satu yang kena, berarti akan beresiko menularkan santri-santri lainnya. Hampir 1000 santri itu bisa terkena dengan waktu yang sangat cepat. Karena tipikalnya si COVID-19 ini sebetulnya dia tidak, angka kematiannya rendah, kecil ya. Kalau di negara lain itu sekitar 2%. Nah, di Indonesia sampai saat ini mendekati angka 10%. Tapi angka penyebarannya sangat tinggi, angka infeksinya sangat tinggi. Jadi penyebarannya sangat cepat gitu. Dan orang yang terkena COVID-19 ini tidak semuanya langsung bergejala. Jadi tergantung imunnya, karena tadi yang saya ceritain ada tentaranya. Nah, kalau tentara itu dikatakan imun lah. Imun kita kuat, sebetulnya bisa aja kita kena COVID-19 tapi kita nggak ada gejala. Gitu. Kita sampai masa inkubasinya penyakit ini adalah 14 hari. Sampai 14 hari pun kita sehat-sehat aja, nggak ada gejala apa-apa. Walaupun ada virus dalam dirinya. Betul. Nah, apa yang terjadi kalau seperti itu? Dia kena virus, tapi dia nggak bergejala, tapi dia bisa menularkan. Menularkannya kepada siapa? Menularkannya kepada orang-orang di sekitarnya yang imunnya rendah. Betul. Salah satunya adalah orang
elderly atau usia tua di atas 60 tahun itu resikonya tinggi tertular, apalagi atau punya penyakit sebelumnya. Misalnya dia punya penyakit pernapasan, gangguan pernapasan sebelumnya, dia pernah pneumonia, dia punya radang paru yang menahun yang lama, atau riwayat merokok, itu juga bisa memperparah. Dan ketika dia kena COVID-19 bukan hanya batuk pilek tapi sampai sesak nafas, sampai gagal nafas gitu. Itu yang tidak kita harapkan ada di pesantren kita. Makanya saat ini kita melakukan upaya pencegahan semua kan di pesantren ini punya divisi-divisi. Semua divisi bekerja sama bagaimana caranya kita melindungi santri. Dari mulai gate pertama sampai akhir santri itu jadi objek kita untuk kita lindungi gitu. Mungkin tadi kan sempat bilang kalau misalnya ada orang imunnya kuat kemudian dia terpapar virus, dia nggak akan sakit. Tapi virus tersebut bisa hilang nggak dari orang tersebut? Kalau jadi virus itu bisa dilawan. Jadi virus itu tipikalnya gini, dia masuk ke dalam tubuh inang atau tubuh seseorang gitu ya, dan dia akan bereplikasi atau membelah diri atau beranak pinak lah gitu di dalam tubuh. Nah, kalau misalnya imun kita kuat, berarti tentara kita banyak tuh, saudara putih kita banyak, kita bisa melawan. Jadi replikasinya banyak pun, tapi karena imunnya banyak, sebanyak apapun bisa dilawan. Tapi kalau imunnya rendah, tentara kita kelelahan, jadi nggak bisa. Otomatis ada virus yang masih segar bugar, maka terus bereplikasi sampai akhirnya jumlahnya sangat banyak dan infeksius. Nah, kalau sudah infeksius, sebetulnya yang kena COVID-19 walaupun dia tidak bergejala, dia tetap infeksius gitu ya. Nah, bedanya kalau yang infeksius itu apa? Infeksius itu bisa menularkan kepada orang lain. Sampai kapan dia akan mati? Sampai virusnya akan mati ya sampai dia kalau WHO menyatakan 2 kali berturut-turut pemeriksaan swab tenggorok. Swab itu usap tenggorok gitu ya, tenggoroknya ada salah satu bagian dari tenggorok diusap cairannya atau tenggoroknya gitu, kemudian diperiksa. Nah, kalau misalnya 2 kali hasilnya negatif, berarti dia sudah sembuh. Asumsi kita itu berbeda-beda. Ada yang kalau di WHO itu ada sebetulnya 14 hari itu masa inkubasi kan ya kan. Jadi 14 hari itu ada yang sebelum 14 hari itu sudah menunjukkan gejala bagi orang yang imunnya rendah, ada yang lebih dari 14 hari baru menunjukkan gejala. Bahkan di negara Amerika kalau nggak salah itu hari ke-28 dia baru bergejala, baru muncul gejala itu hari ke-28. Makanya WHO menetapkan amannya 2 kali 14 hari tidak ada gejala, kemungkinan dia sudah antara dia kalau misalnya dia positif gitu ya, tapi 2 kali 14 hari kemudian dia akhiri dengan hasil swab tenggoroknya negatif, berarti dia memang sudah betul-betul sembuh. Mungkin Ibu selanjutnya kita kembali lagi ke pesantren. Nah, bagaimana penanganannya untuk santri nih dalam ketika dikobong, seperti keperluan sehari-hari mandinya, makannya, serta pakaiannya? Mungkin cara pencegahannya bisa dijelaskan Ibu. Oke, untuk santri ini sebetulnya kita sedang digalakkan untuk isolasi. Jadi santri itu sekarang dikondisikan mereka diisolasi di asrama dan sekitarnya. Jadi sekitar pesantren. Otomatis kita batasi perizinan saat ini. Jadi perizinan yang bagi tidak mendesak sekali tidak boleh kemana-mana. Kalau di luar mungkin stay at home, kalau santri itu stay at kobong gitu ya. Jadi kobong aja. Jadi mereka saat ini dibatasi perizinannya, termasuk bertemu dengan orang tua. Itu kita batasi. Karena apa? Karena tadi banyak yang dari luar kota, sehingga kalau misalnya kita takutkan ketika bertemu dengan orang tuanya mungkin di jalan berpapasan dengan orang yang terkena COVID-19, berarti mereka beresiko terpapar gitu ya. Intinya mereka dihentikan paparan dari luar gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, di kesehariannya mereka saat ini adalah kita menggalakkan kebersihan. Jadi kita menjaga kebersihan sehari itu minimal 2 kali. Santri harus membersihkan area tempat tinggalnya atau area kobong, kemudian area sekolah itu juga harus dibersihkan minimal sehari 2 kali. Kemudian yang kedua, kita berikan vitamin suplemen untuk meningkatkan daya tahan tubuh mereka. Di samping itu gizinya pun kita penuhi, kita perbaiki salah satunya dengan dilengkapi gizinya. Kemudian yang ketiga kita tambah dengan olahraga. Gitu.
olahraganya mereka harus olahraga setiap hari. Untuk santri putri setiap pagi mereka berolahraga sebelum jam pelajaran, sebelum KBM gitu ya. Kalau laki-laki ba'da asar gitu. Kemudian di masjid, karena masjid kan tempatnya orang-orang kan berjamaah ya, berarti berkumpulnya orang-orang di sana. Nah, untuk masjid kita sudah lakukan penjagaan, jadi sudah mulai dilakukan kita disinfeksi, kemudian juga kita angkat karpet-karpetnya karena untuk mengurangi resiko mengendapnya virus di tempat-tempat publik gitu. Nah, mungkin yang selanjutnya nggak sedikit juga kan ada orang tua yang kangen sama anak-anaknya gitu kan, sehingga mungkin orang tuanya datang begitu dari luar kota. Nah, seandainya orang tua tersebut sudah datang, nggak mungkin kita suruh pulang gitu kan, nggak boleh ketemu. Nah, apa yang harus dilakukan ketika orang tua mungkin terlanjur datang ke pesantren seperti itu? Betul. Satu hal sebetulnya yang kita inginkan adalah orang tua tidak perlu datang ke pesantren. Betul, memang pasti kangen gitu ya, namanya orang tua karena udah lama nggak ketemu. Tapi bisa nggak kalau itu cukup dengan video call atau telepon saja, gitu ya. Kalau misalnya sudah terlanjur, kita gimana lagi, masa disuruh pulang gitu kan ya. Ya mungkin kita akan sediakan spot ya. Kita sediakan spot di depan pos security. Itu ada spotnya untuk bisa bertemu dengan orang tua. Itu pun kita kasih jarak, jadi minimal kita lakukan social distancing itu 1 meter. Jadi 1 meter antara orang tua dan santrinya. Dan sebisa mungkin tidak kontak fisik gitu ya, karena ya itu tadi, takut menular. Saya singgung sedikit karena ini penularannya lewat droplet. Pertama, droplet itu adalah ketika misalnya nih si A itu dia terkena COVID-19, kemudian terinfeksi COVID-19, kemudian dia nggak sengaja bersin atau misalnya batuk, padahal dia nggak sakit, tapi kan wajar kalau seseorang batuk, seseorang bersin itu wajar. Nah, yang kan keluar dari mulutnya dan hidungnya adalah droplet. Droplet itu cairan atau seperti ludah yang keluar dari saluran pernapasan. Nah, dalam droplet itu terkandung virus virus SARS-CoV-2-nya. Jadi ketika keluar kemudian mengenai, kalau misalnya langsung kehirup berarti langsung masuk ke saluran pernapasan. Misalnya nggak kehirup nih gitu ya, orangnya di depan si A itu dia pakai masker. Kemudian dropletnya kena ke tangannya atau ke bajunya, maka ketika tangannya itu dia megang mulut, dia megang mata, dia megang misalnya tanpa sengaja dia megang hidung, droplet itu bisa pindah ke dalam tubuh si B. Jadi masuk gitu. Betul, bisa masuk. Nah, kemudian misalnya enggak tuh dia cuci tangan. Nah, harusnya kan cuci tangan setelah kontak sama orang, sebelum kita megang muka, area muka, kita harus cuci tangan. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau dengan hand sanitizer. Gitu ya, kalau tidak ada air. Kemudian misalnya dia cuci tangan, kemudian dia pulang, dia buka bajunya. Nah, bajunya kena tuh menyentuh. Betul, karena bajunya itu menempel, dropletnya itu nempel di bajunya. Kemudian dia pada saat mandi misalnya dibuka bajunya, kena ke mukanya, berarti droplet itu juga pindah ke saluran pernapasan. Nah, itulah kenapa kita memberlakukan social distancing. Kenapa? Karena droplet itu keluar nih, tapi akan jatuh kurang lebih 1 meter di atas si penderita. Gitu. Jadi kenapa kita harus kita kasih jarak 1 meter, karena kita mencegah biar dropletnya itu nggak sampai. Saya nggak batuk misalnya, saya nggak batuk, tapi saya boleh dong deket-deket. Nggak, kita menjaga daripada nanti suatu saat dia tiba-tiba bersin gitu kan, kita terlalu dekat, masa butuh waktu untuk mundur gitu kan, karena butuh refleks, itu nggak sempat, jadinya keburu kena, kita jadi terpapar juga. Betul. Jadi kita untuk menjaga itu kita perlakukan social distancing mungkin untuk orang tua. Lebih baik sih, lebih utama lah orang tua tidak perlu datang, tapi cukup dengan telepon atau video call mungkin. Lebih aman gitu. Betul. Buat menjaga anak-anak di sini, santri dan lain sebagainya. Karena kalau misalnya ada orang datang pun gitu, kita sudah mengaktifkan protokol Kemenkes gitu ya, untuk di sekolah, kemudian untuk kesehatan di depan gerbang ya. Jadi semua orang yang masuk itu harus kita periksa minimal dengan scan suhu. Dari suhunya, kalau misalnya suhunya tidak demam,
itu diperbolehkan masuk. Tapi kalau misalnya masih ada demam, mohon maaf kita tidak perbolehkan masuk karena kita untuk mencegah penularan COVID-19 itu. Nah, mungkin Ibu selanjutnya bagaimana dengan sikap kita pada tamu yang ingin ziarah ataupun sholat? Perlukah dari kita kan dari staf khususnya buat diperiksa gitu. Tadi kan pas sekedar suhu saja atau ada yang lainnya yang diperiksa dari tersebut? Oke, untuk yang ziarah ini sudah ada arahan dari guru kita, dari Syekh Muhammad Fatur Rahman, bahwa untuk ziarah saat ini sudah ditutup dulu. Jadi kita tidak diperkenankan dulu untuk ziarah. Tapi bagi jamaah yang atau misalnya dari orang luar ingin ketika singgah di masjid kita, ingin beribadah, ingin bersolat, kita sediakan area khusus untuk tamu. Gitu ya, karena kita takut kita menghindari resiko penularan kepada santri, karena santri ini utama yang harus kita jaga. Jadi mohon maaf, untuk tamu kita sediakan tempat tersendiri, ruang sholatnya terpisah dari santri gitu. Nanti yang diperiksanya itu apakah cukup suhunya saja atau ada yang lain buat periksa pencegahan ini? Nah, untuk saat ini masih suhu tadi, karena agak memang ini susah-susah gampang gitu ya. Jadi kalau misalnya mau periksa, idealnya adalah periksa swab semuanya gitu ya. Tapi ya belum makan waktu juga ya, gitu. dan itu harus oleh tenaga ahli gitu ya, sehingga tidak bisa kita lakukan secara ideal. Minimal kita berlakukan sama seperti di gate-gate seperti di bandara, kemudian juga di di pelabuhan kantoran, gitu ya, di perkantoran gitu, minimal kita cek suhunya gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak demam, silahkan sholat, dan itu kan kita berlakukan social distancing gitu ya. Jadi kita batasi, kalau kita minimalisir sentuhan berupa salaman misalnya, atau untuk salaman cukup dengan dada menaruh tangan di dada sambil menganggukkan dada sebagai tanda penghormatan, tidak perlu dengan sentuhan fisik gitu, karena untuk mencegah penularan. Yang kedua, selain suhu itu kita sediakan hand sanitizer gitu ya. Hand sanitizer di setiap pintu masuk masjid kita sediakan, agar harapannya orang-orang ini minimal tangannya sudah bersih gitu kan. Kemudian juga di bawah di bagian tempat berwudu kita sudah sediakan sabun cuci tangan, agar mengingatkan mereka untuk senantiasa cuci tangan. Nah, mungkin ketika berjamaah ya, ketika sholat kan harus menggunakan sejadah. Nah, apalagi dengan keadaan seperti ini, sejadah masing-masing. Betul. Nah, mungkin kalau misalnya ada santri yang sedang berdua, itu gimana Ibu? Iya, itu sebetulnya alasan kita menggulung karpet itu adalah supaya jamaah itu membawa alasnya masing-masing. Kenapa? Kita tidak mau kejadian yang terjadi di luar negeri, terutama di Malaysia, itu terulang di kita gitu ya. Di Malaysia ada kejadian dari betul sini. Jadi di Malaysia itu ada tablik akbar yang mengundang ribuan jamaah. Kemudian dari setelah acara tersebut ternyata angka bagi orang-orang yang pernah ikut tablik akbar itu terinfeksi sekitar 200 orang lebih. Nah, kita mengantisipasi supaya tidak terjadi di area lingkungan kita, sehingga kita digulung karpetnya, kemudian kita cuci karpetnya dengan kemudian juga disemprot disinfektan. Masjidnya kita bersihkan dengan desinfektan sehari itu 3 kali gitu ya. Kemudian dan jamaah yang ingin sholat itu diharapkan membawa alas masing-masing. Karena apa? Karena tadi kita takutnya droplet itu kan keluar dari saluran pernafasan kita, menempel di karpet gitu ya, atau menempel di sajadah. Kalau misalnya sharing sajadahnya bareng-bareng gitu ya, berarti kan ada resiko tuh dropletnya jatuh. Iya, di sajadah kita. Misalnya saya cuma bawa satu sajadah, ada seseorang datang nih nggak bawa sajadah, ya udah berdua ya gitu. Oke, secara sosial memang itu membantu, tapi kita saat ini sedang diajarkan untuk menjaga diri sendiri gitu ya. Karena guru kita pernah menyampaikan bahwa lebih baik kita menunda
manfaat dibandingkan menunda satu manfaat dibandingkan mendatangkan mudarat gitu ya. Daripada kita menunda untuk sharing sajadah, biarkanlah mereka, gak apa-apa kok sholat tanpa sajadah pun kan itu sudah dibersihkan. Iya, jadi insya Allah suci gitu kan. Silahkan aja sholat tanpa sajadah daripada harus berdua sajadahnya gitu. Nah selanjutnya Ibu, mungkin dari kegiatan ini apakah ketika keringat ini termasuk droplet atau bukan dari keringat gitu kan, atau hanya keluaran dari mulut atau hidung saja? Kalau keringat bukan. Keringat itu memang cairan tubuh tapi keluarnya dari kelenjar keringat. Berbeda. Kalau ini kan droplet itu keluarnya dari saluran pernapasan, dari paru-paru terutama. Jadi karena bukan ya? Bukan. Mungkin selanjutnya dari isolasi santri yang dilakukan oleh pesantren gitu kan, ada nggak sih dari sebelumnya pengecekan kesehatan buat santrinya gitu kan secara langsung, sehingga orang tua yang di rumah ini yakin gitu kan kalau santri di sini tuh aman semuanya, seperti itu Ibu? Apakah ada kegiatan pengecekan sebelumnya? Kalau pengecekan pernah waktu tapi jauh memang sebelum wabah ini terjadi. Nah untuk saat ini kita mengeceknya dengan cara kita lakukan pendataan santri siapa saja dalam 14 hari ke belakang, 2 kali 14 hari, siapa yang sempat pulang ke rumahnya gitu ya. Jadi yang sempat pulang itu kita pantau. Kalau misalnya dia pulangnya kemana, misalnya dia pulang ke Tangerang nih, saat ini Tangerang kan sedang red zone atau zona merah, atau misalnya dia pulang ke Jakarta kan saat ini sedang di lockdown gitu ya, karena saking banyaknya yang terinfeksi. Nah santri yang sempat pulang itu kita pantau sakit. Kalau misalnya dia ada gejala, langsung kita isolasi. Gitu. Kita sediakan satu ruangan untuk dia tinggal sendiri. Bukannya kita ingin mengucilkan, bukan, tapi kita menjaga ratusan santri lainnya agar tidak terinfeksi. Gitu. Mudah-mudahan sih dan sampai saat ini alhamdulillah tidak ada santri yang sempat kita isolasi gitu. Berarti cara paling sekarang yang sudah dilakukan dengan mendata santri yang itu ya, yang sedang keluar, karena pesantren yang ada bersentuhan insya Allah aman Bu ya? Insya Allah aman. Kalau misalnya santrinya nggak kemana-mana, hanya belum dalam 1 bulan ini 2 kali 14 hari ini dia tidak kemana-mana, hanya di pesantren saja, insya Allah tidak terpapar gitu. Nah mungkin selanjutnya kan nggak cuma santri yang di pesantren ini kan, ada juga guru-guru yang dari luar, mungkin dari kota Tasik, dari Kabupaten Tasik. Nah dari pesantren sendiri apa yang sudah dilaksanakan buat mengecek guru-guru tersebut? Gimana Bu? Untuk guru-guru sudah kita berlakukan protokol yang kesehatan yang jadi sama seperti tamu. Jadi semua orang yang masuk ke pesantren itu dicek. Baik itu orang yang memang sehari-hari tinggal di pesantren maupun tamu, ketika masuk ke gerbang itu kita cek. Gitu. Jadi untuk guru-guru kita lakukan kita berlakukan cek suhu itu, kemudian juga yang kedua kita sediakan fasilitas cuci tangan. Kemudian kita edukasi untuk di pendidikan bahwa kalau misalnya ada guru yang sakit sebaiknya tidak perlu ke sekolah. Gitu. Dan social distancing untuk guru dan anak itu ketika mengajar, karena kebanyakan ada jarak kan ya, mulai dari depan kemudian ke anak-anak santri sekitar 1 meter. Oh jadi tetap social distancing tetap berlangsung ketika belajar. Nah ketika ada santri yang mungkin ditemukan ada suspek terpapar, perkiraan yang lainnya, ada mungkin gejala awal yang dilakukan, gejala awal yang menunjukkan adanya terpapar, apa yang dilakukan oleh dari pihak pesantren? Oke. Kalau misalnya santri ada yang sakit, sebetulnya dari sebelum wabah ini terjadi pun sistem ini sudah berjalan. Jadi setiap ada santri yang sakit, pengasuhan itu bagian kesehatan itu sudah mulai memeriksa santrinya. Jadi kalau misalnya santrinya memang perlu istirahat, ya istirahat saja di Kobong. Tapi kalau misalnya perlu pemeriksaan, maka diantar ke AMC. Atau ya klinik AMC Adrisia Medical Center. Dari sana kita melakukan pemeriksaan. Nah untuk santri itu kita lakukan pemeriksaan terpisah dengan umum. Betul. Di pasien umum misalnya kita kan ada pagi dan sore biasanya untuk poli. Nah ketika kita asumsikan sudah jarang pasiennya sudah mulai sedikit, itu mulai untuk jadwal santri. Jadi santri putri itu dari jam 12 sampai jam 2 siang, kemudian santri putra ba'da asar sampai jam 5. Itu asumsinya jumlah pasien di AMC sedang belum gitu. Ya, jadi belum banyak gitu.
Nah, meminimalisir supaya santri tidak bertemu dengan pasien-pasien lainnya gitu, karena kan AMC yang namanya klinik pratama ya, itu jadi pintu apa ya namanya, jadi tempat pertama yang didatangi oleh pasien, baik itu pasien yang COVID maupun pasien yang sakit biasa gitu. Nah mungkin dari di sini kan perempuannya semua pakai cadar Bu ya. Nah apakah cadar tersebut ini sudah memenuhi dari fungsi sebagai masker atau masih kurang untuk menahan virus tersebut, gimana Bu? Kalau misalnya untuk menahan virus supaya masuk terhirup ke kita, sebetulnya masih kurang ya. Jadi idealnya untuk mencegah virusnya masuk itu adalah masker N95. Yang kedua adalah masker bedah. Yang kalau misalnya kain seperti ini tidak memproteksi, cuma minimal kita mengurangi paparan gitu. Jadi untuk mengurangi masuknya droplet secara langsung daripada tidak diproteksi sama sekali, gitu. Lebih baik kita bantu dengan kalau misalnya dengan cadar itu setidaknya mengurangi dropletnya masuk. Gitu. Berarti mungkin setiap hari perlu diganti terus. Betul. Harus banyak. Jangankan setiap hari sebetulnya. Kalau misalnya kita sempat datang ke daerah yang ke rumah sakit contohnya atau ke klinik, itu sebaiknya setelah datang itu kita langsung buka semua pakaian, bahkan mandi sebisa mungkin, mandi baru kita berinteraksi dengan orang di rumah. Begitupun saya misalnya setelah praktek atau misalnya setelah kunjungan ke klinik, itu sebelum saya ketemu dengan keluarga di rumah saya langsung mandi dulu gitu, baru setelah itu bisa interaksi dengan keluarga gitu. Berarti banyak harus kita lebih waspada lagi Bu. Betul, ya, dengan keadaan seperti ini. Nah Ibu, mungkin sedikit pertanyaan tadi perihal kenapa sih kita dalam wabah seperti ini harus diisolasi selama 14 hari dan kenapa harus ada social distancing tadi? Oke, jadi ini menyangkut masalah masa inkubasi. Inkubasi apa sih? Masa inkubasi itu adalah masa di mana seseorang yang terinfeksi pada saat dia terpapar, kemudian dia bisa menimbulkan gejala. Itu dari penelitian atau misalnya dilihat dari pasien-pasien yang sudah ada, itu sekitar 14 hari. Ada yang sebelum 14 hari sudah menimbulkan gejala, ada yang lebih dari 14 hari baru menimbulkan gejala. Itu tadi tergantung dari imunnya. Nah, kenapa harus 14 hari? Karena kita yakini 14 hari itu cut off-nya. Jadi batasnya gitu ya. Kalau misalnya orang yang tadi imunnya, kita nggak tahu nih imun kita kuat atau enggak gitu ya. Minimal dalam 14 hari ini kita ketahuan. Misalnya saya baru datang dari Jakarta, kemudian dari datang Jakarta itu seharusnya kalau misalnya protokol dari Kemenkes itu setelah datang dari kota yang terjangkit itu harus isolasi diri di dalam rumah di rumah selama 14 hari. 14 hari itu dipantau apakah saya ini ada gejala atau tidak. Kalau misalnya di hari ke-10 ternyata ada gejala, itu sudah masuk ke dalam kategori ODP. ODP itu apa? ODP itu orang dalam pemantauan. Jadi dia punya gejala dan dia sudah ada riwayat kontak atau misalnya bepergian dari wilayah terjangkit, tapi dia belum diperiksa, artinya dia dicurigai atau suspek COVID-19 gitu ya. Jadi dia ODP terus gimana? ODP tuh tinggal di rumah aja, diam di rumah, kemudian dipantau apakah gejalanya memberat ataukah dia ada sesak nafas. Kalau misalnya ada gejala yang memberat, berarti dia harus datang ke rumah sakit atau telepon call center COVID-19 untuk dijemput ke rumah sakit gitu ya. Nah, kalau misalnya ternyata dia nggak ada gejala atau misalnya udah selama kok jadi membaik, berarti kalaupun dia COVID-19 berarti dia bisa sembuh gitu ya. Karena memang COVID-19 itu penyakit infeksi virus. Hampir semua penyakit virus itu bisa sembuh sendiri. Jadi yang melawan adalah imun kita, nggak perlu antibiotik, tidak perlu antivirus, tapi imun kita yang akan melawan virusnya. Jadi ketika imun kita menang, berarti kita bisa sembuh, sehat. Kemudian virusnya juga bisa mati atau dorman gitu ya, tidak perlu ada perburukan gejala. Nah, kalau misalnya dari selama 14 hari itu tadi ya isolasi 14 hari, kemudian di 14 hari itu dia tidak ada gejala, ya berarti alhamdulillah dia tidak terinfeksi. Kalaupun dia terinfeksi, dia minimal dia tidak menularkan kepada orang lain. Jadi dia diam di rumah, jadi dia tidak ada resiko untuk menularkan ke orang lain. Yang kita takutkan adalah
yang kita tahu kan semua tenaga kesehatan di Indonesia ini yang ditakutkan apa? Yang ditakutkan adalah orang yang sakit COVID-19 kemudian dia punya komplikasi yang berat datang bersama-samaan ke rumah sakit. Sementara rumah sakit kita kapasitasnya terbatas gitu. Jadinya mau tidak mau bahkan mungkin di negara-negara lain pun dokter maupun perawatnya hanya menyaksikan korban atau pasien yang meninggal di depan mata karena memang tidak ada fasilitas yang cukup gitu. Nah, tadi kan penularannya itu lewat droplet tadi Betul. itu ya. Apakah penularan hanya lewat droplet saja? Apakah sentuhan juga bisa bikin penularan atau gimana? Yang paling utama adalah lewat droplet. Jadi droplet, kemudian dropletnya itu menempel ke meja, misalnya Meja, ya. Nah, kan ini kurang dari 1 meter. Tempellah di meja. Di meja virus itu bisa bertahan. Jadi ada beberapa kriterianya, di lantai berapa lama, di besi berapa lama, di baju juga berapa lama, ada kriterianya. Beda-beda Bu ya dari Betul. tempatnya itu. Betul. Nah, kalau misalnya di meja nempel. Nah, ini ketika kena di meja, kemudian misalnya ada seseorang megang mejanya, berarti droplet itu pindah ke tangan seseorang. Gitu ya. Setelah itu di tangan kan rentan sekali, seseorang tuh pasti menyentuh apa-apa dengan tangan. Begitupun dengan muka. Nah, itu mungkin tiba-tiba habis itu kucek-kucek mata, akhirnya masuk ke dalam ke cairan mukosa namanya. Cairan mukosa itu cairan organ tubuh kita yang mengandung yang lembab, yang mengandung cairan, itu namanya, itu ada mukosanya. Ya, jadi ketika misalnya masuk ke sana ya udah kita juga bisa terinfeksi gitu. Kemudian tadi selain lewat dropletnya bisa nempel di benda, nah ternyata yang terbaru itu di rumah sakit, terutama di rumah sakit, di tempat di ruang isolasinya, ketika diperiksa di bagian AC-nya, di AC gitu ya kan itu, atau misalnya di exhaust fan-nya itu dilakukan swab, kemudian diperiksa, ternyata virusnya ada di situ. Nah, Bahkan bisa lewat udara berarti. Betul. Tapi itu tidak semua tempat itu memang sudah ada COVID-19 ya, atau SARS-CoV-nya, CoV-2-nya. Hanya di tempat-tempat tertentu. Salah satunya adalah di rumah sakit. Karena memang pasiennya di sana. Dan itu di droplet selama di udara atau nama istilahnya airborne. Airborne ini ada di udara sekitar bisa bertahan selama 3 jam virusnya. 3 jam virus Gitu. kalau di udara itu ya. Iya, itu pun tidak di semua tempat, hanya tempat-tempat tertentu aja. Nah, mungkin yang selanjutnya ketika kita kembali lagi ke pesantren, mungkin ketika ada anak santri yang tadi telah pulang di tempat-tempat pesantren, yang tempat-tempat kota yang terpapar gitu kan, yang dilakukan pesantren bagaimana? Apakah santri ini langsung berbaur atau bagaimana Ibu dalam pencegahannya? Oke, tentunya kalau misalnya yang belum pulang itu tidak diperbolehkan pulang. Kalau misalnya sudah terlanjur pulang, berarti protokol dari Kemenkes itu seharusnya boleh diterima, tapi diisolasi. Jadi kalau misalnya dia misalnya orang Jakarta, kemudian punya keluarga di daerah pesantren ini, silahkan keluar dari Jakarta tapi tinggal di luar pesantren dulu selama 14 hari. Jadi kita isolasi selama 14 hari. Kalau misalnya nggak ada, ya sudah kita tempatkan, mau tidak mau kita tempatkan di pesantren tapi diisolasi dari teman-teman. Artinya isolasi apa? Berarti dia tidak boleh ikut berbaur dengan teman-teman. Berbaur berarti apa? Berarti dia tidak boleh sekolah, dia tidak boleh ke masjid, dia berdiam diri dulu di suatu ruangan isolasi selama 14 hari. Gitu. Jadi tetap harus ditahan dulu. Iya, jangan dulu berbaur dengan teman-temannya karena dia punya resiko untuk tertular gitu. Nah, Ibu, mungkin pertanyaan selanjutnya, kita kan sedang melihat fenomena sekarang ini, harga-harga masker, hand sanitizer itu semuanya naik harganya Bu ya. Nah, mungkin dalam keperluan penggunaan kita mencegah virus corona ini, apakah hand sanitizer ini sangat diperlukan atau bagaimana Ibu? Oke. Ya, ini yang kesalahpahaman di masyarakat gitu ya. Sebetulnya tidak perlu hand sanitizer. Sebetulnya bisa dengan sabun. Yang utama itu sebetulnya cuci tangan dengan sabun. Memang bagus pakai sabun Bu. Ya, karena apa? WHO itu menyarankan sebanyak mungkin cuci tangan sebetulnya. Jadi cuci tangan yang paling efektif itu apa? Apakah dengan sabun ataukah harus dengan hand sanitizer? Yeah. Sebetulnya lebih efektif adalah dengan sabun.
Kenapa? Karena sebetulnya corona ini dia selubungnya atau sebagai lapisan terluarnya itu kan terbentuk dari protein dan lemak. Nah, sabun, hampir semua sabun itu sebetulnya bisa menghancurkan protein dan lemak yang ada di virus. Nah, nggak perlu sabun antiseptik, sebetulnya dengan sabun biasa pun bisa. Yang penting langkahnya yang benar. Jadi ada 6 langkah cuci tangan. Seperti apa langkah cuci tangannya saya praktekkan ya. Jadi biar tidak ada kesalahan lagi. Jadi ke depannya cuci tangan itu bukan cuci tangan yang biasa ucek-ucek doang gitu ya. Ada 6 langkah cuci tangan. Sama telapak tangan dulu. Kemudian punggung tangan. Punggung tangan disertai dengan sela-sela jarinya. Kemudian telapak tangan yang sebelahnya, sebelah kiri. Selanjutnya sela-sela jari. Setelah itu kunci kedua tangan sambil digeserkan kanan dan kiri. Yang keempat, ibu jari kanan dan kiri. Terakhir, kuncupkan tangan kanan, jari tangan kanan dikuncupkan, kemudian diputar-putar ke telapak tangan. Ini fungsinya untuk membersihkan bagian kuku-kukunya. Selanjutnya sebaliknya. Selesai. Tuh, setelah itu baru dibilas dengan air bersih. Itu tahapannya. Baik dengan sabun cuci tangan maupun dengan hand sanitizer, seperti itu tahapannya atau cara cuci tangannya. Nah, saat ini memang latah gitu ya masyarakat itu katanya perlu dengan hand sanitizer, semuanya cari lomba-lomba cari hand sanitizer, bahkan ada yang menimbun. Nah, itu yang jahat karena apa? Sebetulnya hand sanitizer itu diperlukan bila syaratnya adalah tidak menemukan sumber air. Jadi kalau ada sumber air sebetulnya kita lebih efektif pakai sabun cuci tangan. Karena apa? Karena sabun cuci tangan itu dia membunuh hanya bakteri yang jahat maupun juga virus. Tapi flora normal itu tidak ikut terbawa gitu. Dan kemudian residu atau sisa dari virusnya itu bisa, virus yang tadi dihancurkan itu bisa terbuang lewat air yang mengalir. Tapi kalau hand sanitizer itu tidak bisa. Dan dia itu hand sanitizer pun macam-macam yang ada di pasaran. Ada yang alkoholnya cuma 40%, ada yang alkoholnya 60%, ada yang alkoholnya 70%. Alkohol yang seperti apa yang efektif untuk membunuh virus? Itu 60-70%. Jadi kalau 40 di bawahnya kurang. Iya, kalau pakai alkohol 40% tuh ya nggak efektif. Berarti di tangannya tetap masih ada virusnya. Sementara, nah itu yang berbahaya. Kita merasa aman gitu ya, merasa aman kalau misalnya virusnya itu nggak ada. Padahal virusnya masih tergantung dalam tangan kita karena kita pakai alkohol yang kadarnya kurang. Nah, kalau misalnya pakai alkohol yang kadarnya 60-70% betul, karena dia bisa membunuh virusnya, tapi dia juga membunuh flora normalnya. Gitu. Dan yang kedua, residu atau sisa dari virus-virus itu tidak terbuang oleh air, jadi mengendap di tangan. Nah, kalau misalnya kita menggunakan hand sanitizer itu juga ada batasnya. 5 kali penggunaan hand sanitizer, setelah itu harus cuci dengan sabun, cuci tangan dengan sabun. Karena apa? Karena yang kita tidak harapkan dengan hand sanitizer adalah resistensi atau kekebalan. Jadi virus itu udah kebal sama alkohol itu. Jadi udah nggak mati lagi sama alkohol karena dia udah kebal. Yang kita tidak harapkan adalah itu. Jadi setelah 5 kali harus berganti ke cuci tangan pakai sabun. Gitu. Jadi betul memang bisa dengan hand sanitizer, tapi lebih efektif menggunakan sabun. Dan bagi orang yang tidak tahan dengan alkohol, dengan kadar alkohol, atau misalnya jadi alergi terhadap alkohol, muncul masalah baru setelah dia pakai hand sanitizer. Jadi pengaruh di kulitnya gitu. Betul, kulitnya jadi merah-merah, gatal-gatal, panas gitu, iritasi. Jadinya nanti ada timbul masalah baru, punya penyakit baru namanya dermatitis kontak iritan atau alergi. Berarti gitu, lebih baik lebih aman ya. Lebih aman pakai sabun karena kan orang pakai sabun jarang tuh, apalagi sabun cuci tangan jarang yang bisa menyebabkan alergi. Kalau misalnya orang alergi dengan sabun berarti dia mandi pakai apa gitu kan logikanya. Gitu. Nah, tadi kan hand sanitizer udah, bagaimana kalau misalnya masker Bu, penggunaannya itu apakah setiap orang ketika berjalan harus pakai masker atau gimana Ibu bagusnya? Nah, ini juga benar. Masker saat ini masker di pasaran harganya luar biasa mahal dan sulit ya. Ya sampai 10 kali lipat harganya. Padahal tidak semua orang butuh masker. WHO sendiri menyatakan tidak perlu pakai masker. Justru dengan kita pakai masker tapi salah,
misalnya menggunakan masker, ya pakai masker, tapi seharian pakai maskernya 24 jam atau besoknya pakai lagi maskernya. Apa yang terjadi? Ya betul, masker itu memproteksi. Ketika kita pakai masker gitu ya, di depan kita misalnya ada yang bersin, dropletnya nempel ke masker kita bagian luar. Memang nggak sampai ke kita, nggak terhirup, jadi tertahan oleh masker. Tapi ketika kita megang masker bagian depan dan megang masker, di dropletnya pindah jadinya. Tangan kita. Betul. Atau apalagi ada yang salah, misalnya maskernya dilepas karena mau wudhu gitu ya, taruhlah di kantong, habis itu dipakai lagi, udah dropletnya kemana-mana. Soalnya pasti dari kantongnya itu kan ada nempel di baju kita. Betul, nanti nempel lagi di tempat yang lain. Jadi apalagi misalnya merasa aman pakai masker, dibuka maskernya, nggak cuci tangan, megang lagi hidung, mulut atau mata, yang nempel jadinya pindah dropletnya gitu. Makanya yang pakai masker itu hanya orang-orang tertentu. Pertama, orang yang sakit. Jadi orang yang batuk, pilek itu harus pakai masker. Orang ODP, PDP itu harus pakai masker. Yang kedua adalah tenaga kesehatan. Karena apa? Karena mereka yang bertemu dengan pasien gitu ya. Jadi harus pakai. Kemudian apakah orang yang sehat-sehat aja misalnya mau pergi kemana gitu harus pakai masker? Nggak perlu. Apalagi orang yang sehat, perempuan, kita yang pakai cadar untuk memproteksi dari udara luar, cukuplah pakai cadar. Selanjutnya setelah itu cadarnya yang dibersihkan gitu. Jadi jangan sampai cadar pun nggak sampai berhari-hari pakai cadar yang sama, itu juga nggak boleh. Gitu. Ya, harus lebih tingkatkan kewaspadaannya lagi. Betul. Kembali. Terus Ibu, bagaimana kan banyak sekarang juga kayak orang-orang yang panik buying, membeli segala bahan makan buat di rumahnya, atau mungkin juga ada ibu-ibu ataupun orang-orang yang takut buat keluar karena adanya virus ini. Mungkin ada nggak sih bagaimana cara kita menghadapi hal tersebut? Oke. Sebetulnya orang yang panik buying itu tidak bijak. Ya, saya bisa katakan itu tidak bijak. Karena apa? Karena dia memikirkan diri sendiri. Jadi yang penting kebutuhan dia terpenuhi. Dia tidak memikirkan orang sekitarnya. Padahal mungkin bagi orang yang ekonominya memang mencukupi gitu ya, dia bisa aja beli barang-barang itu untuk mencukupi 1 bulan. Tapi bagi orang-orang yang ekonominya menengah ke bawah, mereka hanya bisa beli untuk 1 hari gitu kan. Sehingga mereka ketika membeli lagi udah kehabisan sama orang-orang yang belinya udah memborong banyak. Itu mereka menghalalkan segala cara untuk memenuhi kebutuhannya dia sendiri. Itu mungkin bisa dikatakan serakah kali ya. Nah, itu tentunya orang itu sangat memonopoli, jadi tidak bijak untuk dan tidak memikirkan orang lain. Nah, kemudian bagaimana dengan orang yang panik gitu ya, sampai ibu-ibu tuh mau keluar tuh takut nanti gimana, saya takut tertular dan sebagainya. Padahal sebetulnya dengan kita panik itu ada fenomena dalam tubuh kita. Kalau misalnya kita dalam kondisi cemas, dalam kondisi tidak nyaman, jadi kita panik sampai apa-apa tuh tidak nyaman buat dirinya, apa-apa dia merasa cemas, itu akan menurunkan daya tahan tubuhnya. Imunnya jadi turun. Betul, padahal yang kita harapkan apa? Imun kita saat ini harus dalam kondisi yang prima. Jadi harus sebanyak-banyaknya imun kita untuk melawan virus. Jadi sebetulnya orang Indonesia ini sekarang harusnya bahu-membahu bagaimana caranya untuk melawan virus. Jadi saling bekerja sama untuk melawan virus ini, bukan saling memperkaya diri sendiri sampai tidak memikirkan orang lain gitu. Nah, kalau misalnya kita nanti takut, serba stres, kesana kesini dia takut, akhirnya dia jatuh. Jadi ngedrop imunnya sehingga virus apapun bisa masuk. Sebetulnya sekarang ini pun banyak virus, bukan hanya COVID-19, bukan hanya SARS-CoV-2 yang ada di Indonesia. Virus yang lain pun ada. Nah, akibatnya apa? Ketika dia misalnya sudah sakit, kemudian datanglah virus itu ke sekitaran kita, atau misalnya dibawa oleh orang yang mendekati kita, ya kita bisa kena virus itu dan mungkin bisa sampai kena ke komplikasinya gitu. Komplikasinya tadi berupa gangguan nafas, kemudian juga ada yang menyatakan bahwa saat ini ada selain gangguan nafas itu juga gangguan jantung gitu. Itu yang kita tidak harapkan. Berarti jangan panik dulu, tetap kita waspada, tapi jangan terlalu paranoid juga Bu ya. Waspada boleh, waspada itu penting dan perlu, tapi panik yang tidak boleh, karena sebetulnya yang memang yang media tidak ceritakan adalah angka kesembuhan. Di antara orang
ratusan, sekarang sudah 600 orang lebih di Indonesia yang sudah terinfeksi COVID-19 gitu ya. Memang 55 diantaranya meninggal, tapi ada yang sembuh. Di Cina, bahkan di Indonesia, di dunia angkanya itu sekitar 90% lebih sembuh sebetulnya. Jadi yang saya katakan tadi, kalau misalnya imun kita kuat, sebetulnya ini seperti flu biasa. Bahkan ada yang tidak bergejala, tidak sakit sama sekali karena memang imunnya kuat gitu. Jadi khawatir boleh, waspada, tapi untuk waspada. Tapi khawatir sampai berlebihan itu yang tidak boleh, karena dengan panik menurunkan imun kita sehingga kita bisa sakitnya lebih parah gitu. Nah, mungkin Ibu supaya untuk meyakinkan lagi buat orang tua yang ada di rumahnya gitu kan, buat bagaimana orang tua ini gak khawatir sehingga orang tua pengen ngejenguk gitu kan, ada mungkin saran ataupun pesan-pesan buat orang tua yang menyaksikan di rumah, Ibu? Betul. Pesan saya untuk orang tua mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak tidak perlu khawatir. Insya Allah anak-anak kita ini dijaga di tempat yang aman. Karena menurut Kemenkes bahwa Tasikmalaya dalam kategori hijau, berarti saat ini justru tempat yang paling aman adalah di pesantren. Di pesantren kami sudah dari sejak awal mungkin santri tidak banyak terpapar dengan orang luar. Kami sudah terbiasa menerapkan sistem izin. Jadi santri tidak semudah itu untuk keluar dari area pesantren. Kemudian di tempat kami juga sebetulnya sudah terisolir dengan sendirinya. Dan santri sudah kami jaga kesehatannya. Untuk orang-orang di pesantren ini semuanya bahu-membahu saling bekerja sama untuk menjaga kesehatan santri. Yang kita lakukan itu tujuannya satu, bagaimana santri bisa sehat gitu. Kita memang seperti mengabaikan tamu atau misalnya mengabaikan orang lain. Karena apa? Karena kita bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan santri. Karena apa? Satu santri yang sakit berarti akan menginfeksi ribuan santri lainnya. Yang itu yang kita tidak harapkan. Karena santri itu sudah menjadi tanggung jawab kami, harus kita jaga seperti anak kami sendiri. Gitu. Jadi tidak ada satu orang pun di antara kami yang ingin santri sakit atau misalnya celaka. Kita semua saling bekerja sama bagaimana santri ini tetap sehat. Baik itu orang yang dari mulai petugas kebersihannya, kemudian guru-gurunya, petugas kesehatannya, kemudian juga semua bagian dari pesantren ini semuanya menjaga santri. Jadi bahkan kami siap pasang badan ketika ada seseorang yang sakit dan ingin mendekati santri, kami siap pasang badan untuk menjaga santri. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak tidak perlu khawatir, percayakan santri kepada kami. Bukan berarti kami tidak memulangkan santri, bukan berarti kami tidak menyayangi santri. Justru kami saking bertanggung jawabnya kepada santri agar santri tidak tertular gitu. Jadi kita isolasi, pemerintah memberlakukan isolasi rumah. Saat ini rumahnya santri di mana? Rumahnya santri adalah di pesantren, bukan di rumahnya masing-masing. Karena kalau misalnya di rumahnya masing-masing ada resiko ketika santri pulang, santri bertemu dengan orang lain di kendaraan umum, kemudian juga santri apalagi datang ke tempat yang terjangkit, yang banyak sekali orang yang terinfeksi. Kita tidak harapkan santri pulang ke pesantren dengan membawa virus gitu. Jadi saya harapkan ibu-ibu dan bapak-bapak tidak lagi memikirkan anaknya sendiri, tapi memikirkan santri yang lainnya. Kita harapkan kerjasamanya dari orang tua ikut kebijakan pesantren dan ikut menjaga santri dengan cara berdoa. Kami juga memproteksi dengan secara lahiriah maupun batiniah. Saya harapkan orang tua juga ikut mendukung dengan cara berdoa untuk santri, kemudian juga memberikan support dan ikut peraturan yang ada di pesantren. Itu aja mungkin. Ada juga yang bertanya di sosmed ini, sampai kapan virus corona ini bisa hilang gitu kan di Indonesia? Mungkin menurut Ibu kira-kira sampai kapan dan apakah ada kemungkinan dari virus tersebut hilang? Ya, sampai kapan virus ini, kapan sih badai berlalu gitu ya? Virus ini sampai kapan? Pastinya secara pasti bahwa virus ini bisa berakhir kemudian tidak menjadi wabah adalah ketika semua orang sakit sebetulnya.
ketika semua orang imunnya sudah mengenali virus ini, otomatis semuanya harus sakit dulu gitu. Tapi apakah mungkin ya udahlah semuanya sakit gitu kan? Ya jangan. Kita nggak tahu yang sakit ini semuanya kayak flu biasa atau semuanya malah harus butuh rumah sakit, harus dengan alat bantu nafas atau ventilator. Nah kalau semuanya butuh alat ventilator, sementara di rumah sakit ventilatornya misalnya cuma satu, berarti kita harus mengorbankan ribuan orang untuk tidak mendapatkan alat itu. Makanya kenapa kita mengatur bagaimana supaya infeksi ini tidak menyerang dalam satu waktu. Oke, menyerang tapi pelan-pelan gitu. Dan ketika imun kita bagus, terinfeksi ya seperti flu biasa. Jadi kayak namanya common flu atau common cold gitu. Jadi kayak kita flu biasa lah gitu. Iya, betul. Nah, Kemenkes sebetulnya mengklaim bahwa ini ketika misalnya nih upaya pemerintah ini sudah dijalankan dengan sempurna sekitar 3 bulan. 3 bulan. Iya, jadi harapan kita sih mudah-mudahan badai segera berlalu. Amin. Gitu ya Allah, berikan jalan keluarnya, entah itu kita tetap dilindungi. Kalaupun misalnya semuanya pernah mengalami COVID-19, tapi jangan sampai sakit yang parah gitu. Jadi mungkin intinya buat mencegah daripada COVID-19 ini agar bagaimana kita menjaga kesehatan dan ya, menjaga kebersihan, imun kita harus kuat sehingga kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang parah. Oke, ya. Terima kasih ya sahabat Filah yang dirahmati Allah SWT. Terima kasih juga Ibu Dokter yang telah memberikan waktunya untuk memberikan penjelasan kepada kami semua tentang virus ini. Mudah-mudahan badai cepat berlalu. Mudah-mudahan virus COVID-19 di Indonesia tetap bisa segera menghilang. Mudah-mudahan bisa kembali lagi normal dan kondusif sebagaimana biasanya. Terima kasih sahabat Filah yang dirahmati Allah SWT yang telah mendengarkan dan menyaksikan video ini. Mudah-mudahan kita semua bisa melewatinya, dan terima kasih. Kita akhiri dengan membaca doa kifaratul majelis. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.